Bapak Prabowo resmi akan menyita tanah yang nganggur, meskipun tanah itu adalah hak milik. Teman-teman, perlu digarisbawahi, aku bukan politisi, bukan orang pintar, bukan calon kades, bukan calon RT. Aku hanya ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Aku lanjutkan ya. Jadi, Bapak Presiden Prabowo tercinta sudah meresmikan aturan baru dan itu sudah diketuk palu. Jadi, tanah yang terbengkalai tidak dimanfaatkan bisa diambil oleh negara untuk kepentingan nasional. Jujur ya, aku nggak ngerti tujuannya itu apa. Bapak, rakyat Bapak itu memiliki tanah salah satu cara untuk berinvestasi. Misalkan 10 tahun yang lalu aku membeli tanah seluas 10 meter dengan harga 10 juta. Ketika aku menjual tanah tersebut untuk sekarang, mungkin harganya bisa 100 juta bahkan lebih. Masalah terbengkalai atau tidak dimanfaatkan itu hak dong, hak aku yang punya tanah. Dan yang perlu diketahui, ketika seseorang memiliki tanah, itu sangat bermanfaat loh Pak. Contoh, ketika anak-anak ingin melanjutkan kuliah, kita bisa menjual tanahnya. Atau anak kita mau masuk polisian, ya kita jual tanah. Aku mau umroh atau naik haji, aku bisa jual tanah. Atau yang terbaru nih Bapak, ketika kita berobat, tiba-tiba BPJS-nya diblokir oleh pemerintah, kita bisa jual tanah untuk melanjutkan pengobatan. Bapak, tanah itu benda mati loh. Gak disiram atau gak dipupuk itu gak apa-apa selagi tidak ditanami. Yang perlu Bapak perhatikan itu anak-anak muda yang nganggur, yang sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka itu perlu minum, perlu makan, perlu tempat tinggal. Itu aja yang disita Pak. Berikan pekerjaan, permudah lapangan kerja. Kenapa tanah orang yang jelas-jelas punya hak milik harus disita? Tapi ngomong-ngomong nih ya, menurut teman-teman, tanah yang disita itu buat nanam apa ya? Tulis di kolom komentar. Nah, itu adalah hak milik. Teman-teman, perlu digarisbawahi, aku bukan politisi, bukan orang pintar, bukan calon kades, bukan calon RT. Aku hanya ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Aku lanjutkan ya. Jadi, Bapak Presiden Prabowo tercinta sudah meresmikan aturan baru dan itu sudah diketuk palu. Jadi, tanah yang terbengkalai tidak dimanfaatkan bisa diambil oleh negara untuk kepentingan nasional. Jujur ya, aku nggak ngerti tujuannya itu apa. Bapak, rakyat Bapak itu memiliki tanah salah satu cara untuk berinvestasi. Misalkan 10 tahun yang lalu aku membeli tanah seluas 10 meter dengan harga 10 juta. Ketika aku menjual tanah tersebut untuk sekarang, mungkin harganya bisa 100 juta bahkan lebih. Masalah terbengkalai atau tidak dimanfaatkan itu hak dong, hak aku yang punya tanah. Dan yang perlu diketahui, ketika seseorang memiliki tanah, itu sangat bermanfaat loh Pak. Contoh, ketika anak-anak ingin melanjutkan kuliah, kita bisa menjual tanahnya. Atau anak kita mau masuk polisian, ya kita jual tanah. Aku mau umroh atau naik haji, aku bisa jual tanah. Atau yang terbaru nih Bapak, ketika kita berobat, tiba-tiba BPJS-nya diblokir oleh pemerintah, kita bisa jual tanah untuk melanjutkan pengobatan. Bapak, tanah itu benda mati loh. Gak disiram atau gak dipupuk itu gak apa-apa selagi tidak ditanami. Yang perlu Bapak perhatikan itu anak-anak muda yang nganggur, yang sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka itu perlu minum, perlu makan, perlu tempat tinggal. Itu aja yang disita Pak. Berikan pekerjaan, permudah lapangan kerja. Kenapa tanah orang yang jelas-jelas punya hak milik harus disita? Tapi ngomong-ngomong nih ya, menurut teman-teman, tanah yang disita itu buat nanam apa ya? Tulis di kolom komentar. Nah, itu adalah hak milik. Teman-teman, perlu digarisbawahi, aku bukan politisi, bukan orang pintar, bukan calon kades, bukan calon RT. Aku hanya ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Aku lanjutkan ya. Jadi, Bapak Presiden Prabowo tercinta sudah meresmikan aturan baru dan itu sudah diketuk palu. Jadi, tanah yang terbengkalai tidak dimanfaatkan bisa diambil oleh negara untuk kepentingan nasional. Jujur ya, aku nggak ngerti tujuannya itu apa. Bapak, rakyat Bapak itu memiliki tanah salah satu cara untuk berinvestasi. Misalkan 10 tahun yang lalu aku membeli tanah seluas 10 meter dengan harga 10 juta. Ketika aku menjual tanah tersebut untuk sekarang, mungkin harganya bisa 100 juta bahkan lebih. Masalah terbengkalai atau tidak dimanfaatkan itu hak
dong, hak aku yang punya tanah. Dan yang perlu diketahui, ketika seseorang memiliki tanah, itu sangat bermanfaat loh Pak. Contoh, ketika anak-anak ingin melanjutkan kuliah, kita bisa menjual tanahnya. Atau anak kita mau masuk polisian, ya kita jual tanah. Aku mau umroh atau naik haji, aku bisa jual tanah. Atau yang terbaru nih Bapak, ketika kita berobat, tiba-tiba BPJS-nya diblokir oleh pemerintah, kita bisa jual tanah untuk melanjutkan pengobatan. Bapak, tanah itu benda mati loh. Gak disiram atau gak dipupuk itu gak apa-apa selagi tidak ditanami. Yang perlu Bapak perhatikan itu anak-anak muda yang nganggur, yang sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka itu perlu minum, perlu makan, perlu tempat tinggal. Itu aja yang disita Pak. Berikan pekerjaan, permudah lapangan kerja. Kenapa tanah orang yang jelas-jelas punya hak milik harus disita? Tapi ngomong-ngomong nih ya, menurut teman-teman, tanah yang disita itu buat nanam apa ya? Tulis di kolom komentar. Atur nuhun.